Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya anak-anak. Salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas pemberian Allah kepada kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab Asmaul Husna. Sekarang hari ini materi yang kedua tentang Asmaul Husna. Mari kita baca basmalah sebelum kita memulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Asmaul Husna pada hari ini adalah tentang Asy-Syakur dan Al-Mughni. Sebelum Bapak menjelaskan tentang Asy-Syakur, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu Asmaul Husna Ar-Razzaq dan Al-Fattah. Siapa yang tahu Ar-Razzaq itu apa? Ya, Ar-Razzaq artinya adalah Allah yang maha mencurahkan rezeki. Allah telah memberi makan dan minum. Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Makanan yang diberikan oleh Allah sang pemberi rezeki lewat tali pusar. Oh ya, ini adalah tentang penjelasan bahwasannya ada atau kita sewaktu berada di dalam rahim ibu kita tidak makan dan tidak minum. Tapi bagaimana kita makan dan minum di dalam perut ibu kita, yaitu melalui tali pusat yang terhubung langsung dari ibu kita ke tali pusar kita. Nah, dari situlah Allah memberikan rezeki, memberikan makan dan minum. Kemudian kita bisa berkembang dari segumpal darah, daging, sehingga menjadi manusia yang sempurna di dalam rahim ibu kita. Ya. Kemudian Al-Fattah. Al-Fattah artinya adalah Allah Maha Pembuka, yang Maha membukakan pintu rahmat. Yaitu dalam suatu kisah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Al-Khattab, seorang yang sangat kejam dan bengis, hatinya keras, dia bisa menjadi lembut atas sifat Allah Al-Fattah yang membukakan pintu rahmat, sehingga sekuat apapun sahabat Umar bin Khattab, dia tunduk dan dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang Asy-Syakur. Asy-Syakur, apa yang kalian lakukan terhadap pemberian Allah? Asy-Syakur di sini bermakna syukur ya. Pantaskah kita meremehkan pemberian orang lain walaupun hanya sedikit? Karena banyaknya nikmat Allah sehingga kita tidak akan dapat menghitungnya. Jadi karena nikmat Allah sangat banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Dan terkadang ketika kita diberi oleh orang lain hanya sedikit, kita seakan-akan meremehkan pemberian orang lain. Kita meremehkan orang lain itu karena kita tidak melihat bahwasannya Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kita, dan perantara dari Allah memberikan rezeki nikmatnya kepada kita itu melalui orang lain. Nah, ketika orang lain itu memberikannya sedikit, jangan kita remehkan, karena dari sedikit demi sedikit akan lama-lama menjadi banyak ya. Sehingga karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, maka makhluknya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam surat An-Nahl ayat 8, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba mulai detik ini pelajaran Bapak, mulai Bapak ucapkan salam sampai saat ini, kalian sudah berapa kali mengedipkan mata? Sudah berapa kali? Apakah kalian menghitungnya? Bisakah kalian menghitungnya? Ya, tidak mampu untuk menghitungnya. Baik. Selanjutnya, meskipun Allah telah banyak memberikan nikmat kepada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari manusia. Ya. Allah tidak mengharapkan balasan kepada makhluknya. Allah memberikan apapun kepada makhluknya, kepada hambanya yang taat kepada Allah, dan Allah tidak akan meminta apapun balasan dari makhluknya. Misalnya kita diberikan mobil, maka balasannya adalah nanti kalau mobil kamu ini saya berikan mobil, kemudian kamu jadikan mobil ini ojek online. Nah, nanti hasilnya bagi dua sama aku. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan Allah tidak butuh sesuatu dari hambanya. Ya. Artinya Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Nah, asyakur, kenapa Allah tidak membutuhkan dari makhluknya? Karena Allah memiliki asyakur. Artinya Allah Maha Pemberi balasan atau rasa syukur. Ya. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah, balasan oleh Allah, hanyalah rasa syukur. Berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, dikasih sedikit harus kita mengucapkan terima kasih. Itu hakikatnya pemberian yang kita terima sedikit ini adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, itu harus kita syukuri. Ketika kita mensyukuri nikmat yang tadi diberikan oleh orang lain itu sedikit, insya Allah kadang kita mensyukuri bahwasan ini adalah pemberian Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya, jadi anak-anak harus pandai bersyukur. Nah, sebagai manusia yang beriman, oleh karenanya kepada Allah, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikannya. Dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, hati kita akan diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan dihindarkan dari sikap rakus dan tamak. Dihindarkan dari sikap rakus dan tamak. Nah, melalui lisan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita bagaimana mensyukuri nikmat. Doanya seperti ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, ini doa agar kita selalu bisa bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang soleh atas pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya rezeki atau yang dianugerahkan kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita, dan kita pandai bersyukur. Ya, doa ini menunjukkan bahwasannya
kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jadikanlah kita ini hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah mana asy-syakur. Selanjutnya al-mughni. Al-mughni, siapakah dunia ini yang tidak memerlukan orang lain? Bapak tanya nih, ada pertanyaan. Siapakah dunia ini yang tidak memerlukan orang lain? Orang yang sangat kaya pun pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Mengapa manusia memerlukan pertolongan orang lain? Karena manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kekurangan. Orang yang kaya memiliki apartemen atau memiliki kebun yang luas, dia pasti kurang. Bukan kekurangan kekayaan, tapi kekurangan bagaimana mengurus pertanian atau kebun yang sangat luas. Oleh karenanya orang tersebut yang memiliki kebun yang luas membutuhkan orang lain untuk mengurus kebunnya. Jadi manusia itu makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kekurangan. Terbatas, kita misalnya 500 hektar atau berapa, 1 hektar sawah pun terkadang diurus sendirian pun nggak kuat, ya, lemah. Belum ada dihitung kita misalnya sakit, ya. Oleh karenanya pasti manusia memiliki atau memerlukan pertolongan orang lain. Nah, kemudian Allah, bagaimana dengan Allah? Allah tidak memerlukan pertolongan orang lain atau tidak memerlukan siapapun dalam mengurus alam raya ini. Mengapa Allah tidak memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengurus alam raya ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-mughni, artinya maha kaya. Walaupun sekaya-kayanya manusia atau hambanya Allah di dunia ini, masih kalah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya. Kekayaan hamba Allah yang ada di dunia ini tidak ada yang menandingi maha kayanya Allah. Seorang presiden bisa mengatur menterinya mengerjakan ini itu, belum tentu para menterinya bisa atau presiden mengatur matahari untuk terbitnya dari arah yang lain. Ya, Allah maha kaya, mengatur alam raja ini sendirian. Allah mengatur matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kemudian mengatur malam dan siang silih berganti. Nah, Allah tidak membutuhkan pertolongan atau memerlukan bantuan dari yang lain, baik berupa tenaga, pikiran maupun harta benda dalam mengurus alam ini. Tidak, karena Allah maha kaya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, seandainya seluruh jin dan manusia itu kafir, tidak menyembah Allah, maka tidak akan mengurangi kerajaannya. Artinya Allah tidak kekurangan hambanya. Di dunia raja-raja itu membutuhkan rakyat. Tidak ada raja yang tidak membutuhkan rakyat. Pasti ada raja-raja membutuhkan rakyat. Tapi Allah tidak. Seandainya jin dan manusia itu kafir, Allah itu tidak akan mengurangi kekerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, jika seluruh manusia dan jin itu beriman kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kerajaannya. Artinya masih bisa ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengutus menteri dan lain sebagainya. Ya. Sesuai firman Allah, "Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid." Yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Para rasul menyampaikan ajaran yang diperintahkan Allah agar makhluknya menyembah Allah
tetapi dia berpaling dan ingkar, tidak mempercayai bahwa Allah ada Tuhannya, maka Allah tidak memerlukan orang tersebut. Ya, Allah hanya memerlukan hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. QS atau Ghabun ayat 6. Nah, oleh karenanya sebagai orang yang beriman, kita hanya meminta kepada Allah yang Maha Kaya. Allah senang kepada orang yang meminta kepadanya. Allah membenci orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah termasuk orang yang sombong. Ia merasa bahwa dirinya cukup dan bebas dari kekurangan. Nah, kita minta kepada Allah, Allah yang Maha Kaya. Setiap kita berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki. Seperti kita melaksanakan sholat duha, Allahumma inna duha'uka. Di situ doanya, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Fa wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan apabila ada di bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Dan apabila rezeki ini sukar, ya Allah, sukar, datangnya sukar, maka cepatkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, ya Allah. Dan apabila rezekiku jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah. Dan apabila rezekiku haram, maka sucikanlah, ya Allah. Dan orang yang tidak meminta kepada Allah itu adalah orang yang sombong, merasa dirinya cukup, bahwasannya apa yang dia dapat selama di dunia ini itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus pandai bersyukur dan jangan merasa diri kita ini lebih atau lebih baik daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Anak-anak, materi kita tentang Asy-Syakur dan Al-Mughni sudah Bapak jelaskan. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan latihan pemahaman materi yang Bapak sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kalian semua dalam menjawab latihan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa, mintalah selalu kepada Allah yang Maha Kaya. Bukan kaya harta saja Allah, kaya ilmu, kaya segala sesuatu, Maha Kaya. Manusia kekayaannya terbatas, kaya ilmunya sedikit, kaya hartanya juga masih sedikit. Oleh karenanya kita selalu minta kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.